Yuk kita bahas sesuatu yang kayaknya kita semua pernah rasain deh. Perasaan aneh, kadang ya stres setelah kita kelamaan main media sosial. Nah, dalam penjelajahan singkat kali ini, kita akan coba bongkar. Kenapa sih fenomena pamer-pameran di dunia maya itu bisa ngefek banget ke kita? Tentu saja dari kacamata sosiologi. Pernah gak sih ngerasa gini, kamu lagi oke-oke aja, lagi santai, iseng buka Instagram atau TikTok. Tapi anehnya, beberapa menit kemudian, mood kamu langsung anjlok. Tiba-tiba hidup rasanya kok, gitu-gitu aja ya, hambar. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, coba lihat deh kontrasnya di sini. Kelihatan banget kan? Di satu sisi ada sorotan kehidupan orang lain. Liburan sempurna, pencapaian baru, pokoknya yang bagus-bagus aja. Di sisi lain, ada hidup kita yang apa adanya. Perjalanan macet pas berangkat kerja, hari yang biasa aja, dan ya rasa capek yang manusiawi banget. Disinilah letak masalahnya. Secara nggak sadar, kita melakukan perbandingan yang sama sekali nggak adil. Kita itu ibaratnya membandingkan film utuh kehidupan kita, yang tanpa editan sama sekali, dengan trailer film orang lain yang udah dipoles abis-abisan. Ya jelas aja kita bakal ngerasa kalah, dan dari sinilah stres itu mulai muncul. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi buat ngertiin kenapanya. Coba deh bayangin media sosial itu kayak sebuah panggung digital raksasa, tempat kita semua lagi berakting. Ini dia pertanyaan pentingnya. Logikanya, kita kan tahu ya apa yang kita lihat di medsos itu nggak 100% nyata. Kita sadar ada filter, ada puluhan foto yang gagal sebelum satu diupload. Tapi, kenapa ya secara emosional rasanya tetap aja nyesek? Nah, untuk menjawab itu, kita harus kenalan dulu nih sama seorang sosiolog keren namanya Erving Goffman. Jauh sebelum ada internet, dia udah punya teori yang brilian banget. Kata dia, hidup ini tuh pada dasarnya panggung sandiwara. Kita semua ini aktor yang selalu berusaha nampilin versi terbaik diri kita di depan orang lain. Dan yang bikin merinding, teori Goffman ini jadi 100 kali lebih relevan di zaman kita sekarang. Kenapa? Karena media sosial ngasih kita semua panggung global, dengan penonton yang gak terbatas, dan pertunjukannya jalan 24 jam non-stop. Setiap postingan kita, ya bagian dari pertunjukan. Konsep Goffman ini bisa kita sederhanain jadi dua hal. Ada panggung depan dan ada panggung belakang. Panggung depan itu ya profil media sosial kita, tempat kita pakai topeng bahagia dan nampilin pertunjukan yang sempurna. Sementara panggung belakang itu kehidupan kita yang sebenarnya, tempat kita bisa ngerasa capek dan jadi diri sendiri, momen-momen yang nggak mungkin kita posting. Dan, boom! Disinilah sumber stresnya. Waktu kita asyik nge-scroll, otak kita seringkali lupa. Kita mulai nganggap pertunjukan di panggung depan orang lain itu sebagai kehidupan nyata mereka seutuhnya. Saat itulah kita mulai merasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Oke, ceritanya nggak berhenti di situ. Ini jadi makin rumit lagi loh, karena di panggung digital ini ada semacam sistem ekonomi yang berjalan. Mata uangnya bukan duit, tapi validasi. Di panggung ini, tepuk tangan penonton itu ya likes, komentar, views, dan shares. Angka-angka ini bukan cuma sekedar angka. Mereka sudah berevolusi jadi mata uang pengakuan sosial. Semakin banyak kita dapat, semakin kita merasa berharga di panggung itu. Jadi lain kali kita lihat orang pamer, coba deh jangan langsung ngejudge. Seringkali itu bukan murni soal sombong. Di baliknya ada dorongan manusiawi yang sangat mendasar, keinginan untuk diakui, diterima, dan merasa jadi bagian dari sesuatu. Intinya, sebuah pencarian validasi. Dan kalimat ini, wah, kena banget sih. Saat kita mulai menggantungkan harga diri kita pada angka-angka di layar, kita sebenarnya lagi nyerahin kebahagiaan kita ke sesuatu yang rapuh banget. Dan konsekuensinya, udah pasti, stres, cemas, dan perasaan gak pernah cukup. Oke, kita udah bongkar masalahnya dari akarnya. Terus gimana dong apa yang bisa kita petik dari semua ini? Yuk kita coba cari perspektif baru yang bisa kita bawa pulang. Setelah semua pembahasan ini, gampang banget kan untuk langsung nunjuk, wah medsos nih biang keroknya. Pertanyaannya, apa benar solusinya sesederhana itu? Menyalahkan platformnya? Tunggu dulu. Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Media sosialnya sendiri itu cuma alat, dia netral. Masalah yang sebenarnya itu ada di cara kita berpikir. Masalahnya muncul ketika kita, tanpa sadar, mengubah hidup kita jadi bahan konten dan mulai ikut-ikutan kompetisi yang nggak akan pernah ada juaranya. Dan kita tutup dengan pesan yang paling penting buat kita semua. Tolong ingat ini baik-baik.
Nilai diri kamu itu nggak ditentukan oleh jumlah likes. Nilai diri kamu itu bukan tentang seberapa sempurna hidupmu kelihatan di layar. Kamu itu sudah utuh, sudah cukup, apa adanya, di luar panggung di dunia nyata. Dan itulah satu-satunya hal yang paling penting.